Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar untuk menentukan bilangan oksidasi. Sebenarnya ini materi di kelas 10, tapi ini merupakan materi dasar yang nantinya akan sangat berguna di materi-materi kelarutan kelas 11 maupun nanti di elektrokimia di kelas 12. Hal ini cukup dasar sekali, jadi diharapkan nanti anak-anak atau adik-adik sekalian bisa menentukan bilangan oksidasi maupun bisa menentukan reaksi ionisasi larutan. Jadi langsung saja, yang pertama kita lihat dulu bilangan oksidasi dari unsur bebas. Bilangan oksidasi unsur bebas itu 0 untuk gas-gas seperti klorin, oksigen, gitu ya, fosfor atau sulfur, belerang, itu di keadaan bebas di alam, bilangan oksidasinya 0. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, bilangan oksidasi untuk golongan 1A. Jadi semua golongan 1A, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, atau biasa dihafal dengan Haji Lina, Naik Kuda, Rabu Kamis, Perai gitu ya, FR. FR ini adalah unsur radioaktif, jadi tidak perlu dimasukkan. Untuk semua golongan 1A, itu bilangan oksidasinya adalah +1. Jadi harus selalu diingat, semua golongan 1A, bilangan oksidasinya +1. Jadi kalau misalnya HBr gitu ya, HBr itu, kalau kita mau menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsurnya, ingat saja, H ini adalah golongan 1A, maka bilangan oksidasinya pastilah +1. Jadi ini bilangan oksidasinya +1. Nah, karena ini unsurnya bebas tadi ya, HBr ini, maka Br di sini muatannya atau bilangan oksidasinya adalah -1. Kenapa -1? Karena HBr ini senyawa bebas. Ya, kalau senyawa bebas, dia nanti bilangan oksidasi total, bilangan oksidasinya adalah 0. Jadi kalau hanya bilangan oksidasinya +1, maka Br di situ bilangan oksidasinya -1. Atau kalau terurai atau terion, HBr itu reaksi ionisasinya menjadi H+ ditambah Br-. Kenapa? Karena H bilangan oksidasinya atau muatannya itu adalah +1 dan Br- gitu. Begitu pula dengan KCl gitu ya. Kalau KCl juga sama, K bilangan oksidasinya adalah +1 karena kalium di golongan 1A, maka K bilangan oksidasinya +1, Cl- bilangan oksidasinya -1. Kenapa? Kalau ditotalkan +1 dengan -1, 0. Ini senyawa bebas. Jadi seluruh senyawa bebas atau unsur bebas, dia itu muatannya 0 ya. Senyawa bebas atau unsur bebas itu muatannya 0. Senyawa bebas total muatannya itu sama dengan 0 gitu. Nah, seperti golongan 1A, golongan 2A juga sama ya. Bilangan oksidasi golongan 2A itu +2. Jadi golongan 1A +1, golongan 2A +2. Jadi Be, Mg, Ca, Sr, Ba itu, atau biasanya kita sering menyingkat hafalan itu dengan besok minggu cari Sri bawa Raun gitu ya. Lagi-lagi radon adalah unsur radioaktif, jadi tidak usah dimasukkan gitu. Kita ambil contoh 1, MgOH 2 kali. MgOH 2 kali, Mg ini dia termasuk golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah +2 ya. Jadi ini -1, OH itu min ya, muatannya -1 dikalikan 2 jadi -2. Jadi +2 -2 jadi sama 0 gitu. Jadi ini senyawa bebas, muatannya 0. Nah, kalau terionisasi, maka dia menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Indeksnya menjadi koefisien di sini. 2 buah senyawa OH- gitu.
Sama seperti CaCl2. CaCl2 itu Ca bilangan oksidasinya karena dia golongan 2A, maka di sini Ca bilangan oksidasinya plus 2. Kemudian Cl2 berarti ada 2 ion Cl di sini. Supaya dia netral atau senyawanya ini bermuatan 0, otomatis di sini Cl-nya itu bermuatan -1. Karena ada 2 dikalikan 2 jadi -2. Maka plus 2 dengan -2 senyawanya menjadi netral. 0 muatannya ya. Jadi kalau terionisasi dia menjadi Ca2+, 2 buah ion Cl-. Nah, selanjutnya bilangan oksidasi untuk oksigen. Oksigen ini biasanya bilangan oksidasinya itu adalah -2, tapi dia tidak selalu -2. Contohnya nanti di senyawa-senyawa peroksida akan dijelaskan setelahnya nanti ya. Bilangan oksidasi oksigen ini kebiasaan -2 tapi tidak selalu. Kemudian jadi kalau misalnya kita disuruh menentukan bilangan oksidasi C pada CO3 2-, kita bisa membuat satu buah atom C ditambah ya. Di sini oksigennya bilangan oksidasi oksigen tadi adalah -2 ya. -2 dikali 3 buah unsur oksigen dikali 3 sama dengan -2. Kenapa -2? Ingat di sini jumlah biloks unsur. Jadi jumlah biloks unsur ini sama dengan jumlah muatannya. Ini muatannya adalah -2. Gitu ya. -2. Maka di sini sama dengan -2. Jadi bilangan oksidasi atom C sama dengan -2. Ini pindah ruas, -2 kali 3 -6 pindah ke kanan jadi plus 6. Maka bilangan oksidasi atom C adalah plus 4. Ya, jadi mudah saja sebenarnya. Tinggal kita menentukan bilangan oksidasi senyawa atau unsur yang sudah diketahui dahulu, baru kita tinggal menentukan. Atau cara ringkasnya sebenarnya kita bisa langsung lihat saja ya di sini. O muatannya bilangan oksidasinya -2, -2 dikali 3 -6. Maka kalau O3 di sini -6, kemudian total muatannya adalah -2, maka bisa dipastikan C-nya di sini pasti plus 4. Sebab plus 4 dengan -6 hasilnya pasti -2. Jadi plus 4 dikurang 6 pasti hasilnya -2. Sebenarnya begitu saja bisa ya, tapi begini cara perhitungannya. Nah, selanjutnya ada bilangan oksidasi untuk golongan transisi. Golongan transisi ini di golongan B biasanya dia memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Contohnya misalnya besi itu bilangan oksidasinya ada yang plus 2, ada yang plus 3 begitu. Kita ambil contoh 1 CrO2 ya, CrO2 dengan CrO4 2-. Di sini kromium di sini memiliki bilangan oksidasi yang berbeda. Boleh kita lihat contohnya. Ya, bilangan oksidasi Cr yang akan kita tentukan dikalikan dengan O tadi bilangan oksidasinya adalah -2, maka kita tentukan -2. Kemudian ada 2 buah atom oksigen dikalikan 2, totalnya adalah 0. Kenapa dia sama dengan 0? Sebab jumlah biloksnya ini, jumlah biloks ya sama dengan muatannya di sini 0, tidak ada muatan di sini, maka di sini kita buat 0. Maka Cr sama dengan 0 ditambah ini tadi -2 dikali 2 -4 pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. Maka biloks kromium di sini adalah plus 4. Cara lain sebenarnya yang sangat gampang sekali ya, kamu bisa langsung tulis saja di sini. Jadi gen itu -2 kali 2 di sini -4. Maka karena di sini tidak ada muatan, berarti totalnya 0. Supaya totalnya 0, maka di sini Cr plus 4. Jadi sebenarnya begitu saja udah bisa. Jadi Cr-nya plus 4, O-nya -2 kali 2 -4. Muatannya 0. Sebenarnya begini saja bisa ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yaitu CrO4 2-. Dengan cara yang sama, kita buat Cr karena ini yang ingin kita cari. Kemudian oksigen tadi -2 dikalikan dengan 4 karena atom oksigennya ada 4. Total muatannya -2, maka di sini sama dengan -2. Maka Cr sama dengan -2. Tadi ini -2 dikali 4 -8 pindah ruas ke kanan menjadi plus 8. -2 ditambah 8
sama dengan plus 6. Maka bilangan oksidasi Cr pada CrO42- itu biloxnya adalah plus 4. Atau cara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk dilihat saja. O itu bilangan oksidasinya min 2, kemudian ada 4, min 2 kali 4, min 8, ya. Supaya hasilnya min 2, tentu Cr di sini haruslah plus 6. Sebab apa? 6 dikurang 8 adalah min 2. Jadi Cr di sini biloxnya adalah plus 6. Begitu. Itu cara untuk menentukan bilangan oksidasi yang ada jumlah muatannya. Ya. Oke, selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi ada bilox untuk senyawa peroksida, oksigen. Oksigen itu tidak semua min 2 ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan bahwa itu bilangan peroksida, bukan oksigen yang non peroksida begitu. Cara sebenarnya adalah kita bisa melihat dahulu dari ketetapan-ketetapannya. Jadi mana yang paling pasti, kita tentukan dulu dia bilangan oksidasinya. Apa yang pasti? Yang paling pasti itu adalah golongan 1A. Golongan 1A itu plus 1 atau H itu plus begitu. Kemudian golongan 2A itu plus 2. Ini sudah pasti gitu. Sedangkan oksigen itu belum pasti ya. Nah, kita lihat, kita ambil contoh senyawa peroksida yaitu H2O2. Jadi di sini ada hidrogen, kemudian ada oksigen. Jadi yang paling pasti bilangan oksidasinya di sini adalah hidrogen, sebab hidrogen golongan 1A. Maka hidrogen plus 1, kemudian hidrogennya ada 2, maka plus 1 dikali 2 ditambah 2 buah atom oksigen. 2 buah atom oksigen sama dengan 0. Kenapa 0? Karena total muatan senyawa ini adalah 0, maka sama dengan 0. Di sini tidak ada muatannya ya, maka di sini 0. Maka 2 buah atom oksigen sama dengan 0. Ini tadi plus 1 dikali 2 plus 2 pindah ruas jadi min 2. Maka muatan atau bilangan oksidasi oksigen itu sama dengan min 2 ya, 0 kurang 2 min 2 dibagi 2. Maka muatannya atau bilangan oksidasinya adalah min 1. Min 2 per 2 sama dengan min 1. Begitu juga dengan contoh pada senyawa BaO2. Di sini yang lebih pasti bukan O2, tapi yang lebih pasti adalah Ba. Sebab Ba adalah golongan 2A. Muatannya plus 2 ya, ditambahkan dengan 2 buah atom oksigen. Atom oksigen di sini yang ingin kita tentukan muatannya sama dengan 0 ya. Di sini tidak ada muatan maka 0 di sini. Jadi 2 buah atom oksigen sama dengan 0 dikurang min 2. Ini pindah ruas. Jadi min 2 kemudian dibagi 2 karena ada 2 buah atom oksigen. Sehingga min 2 bagi 2 sama dengan min 1 ya. Jadi pada senyawa peroksida oksigen itu muatannya min 1. Begitu. Jadi ada beberapa senyawa ion, dia itu sudah memiliki muatan-muatannya tersendiri. Jadi bisa dihafal atau bisa juga dipahami saja nanti seiring dengan berjalannya waktu dengan latihan soal, mudah-mudahan bisa lebih ingat lagi. Jadi misalnya contoh senyawa OH itu muatannya min 1, kemudian Cn min, SCN min, NO2 min, NO3 min, kemudian SO3 2 min, SO4 2 min, tiosulfat ya, S2O3 2 min, kemudian karbonat, CO3 2 min, sedangkan NH3 sama seperti H2O itu 0 ya. H2O muatannya 0. Jadi kalau tidak ada yang di atasnya ini itu berarti dia muatannya 0 ya. Muatannya 0 atau senyawanya netral. Ya, sekarang kita akan mencoba menentukan bilangan oksidasi pada senyawa AgNO3 dan Ag2O. Jadi misalnya kita disuruh tentukanlah bilangan oksidasi Ag. Pada AgNO3 ya, Ag misalnya kita mau menentukan Ag. Kita ingat saja ya, NO3 itu tadi ya, NO3 itu tadi muatannya min 1.
AgNO3 muatannya min 1. Jadi kita langsung bisa buat min 1. Ya. Maka Ag 0 ini min 1 pindah ruas ke kanan menjadi 0 tambah 1. Jadi Ag sama dengan plus 1. Jadi muatan Ag di sini plus 1. Atau misalnya biloks Ag pada senyawa Ag2O. Jadi ada 2 buah atom Ag, kemudian O itu min 2. Kenapa kita pakai min 2? Karena di sini bilangan Ag dengan O yang lebih pasti bilangan oksidasinya adalah O gitu. Karena Ag adalah di senyawa transisi gitu. Jadi O di sini bisa kita pakai min 2, maka 2Ag dikurang 2 karena O-nya hanya ada 1 ya. Jadi min 2 saja sama dengan 0. Ingat, ini senyawanya netral. Tidak ada muatan, jadi 0. Maka 2Ag sama dengan 0. Ini min 2 pindah ruas jadi plus 2. Maka 2Ag sama dengan plus 2 bagi 2. Ingat ya, tadi ada 2 buah atom Ag-nya. Maka Ag di sini juga sama. Muatannya atau biloksnya plus 1 sama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita disuruh menentukan bilangan oksidasi masing-masing dari unsur. Jadi di sini ada berapa banyak unsurnya, kita disuruh menentukan satu persatu. Ini sebenarnya mudah juga. Kita ambil yang pertama Fe2O3 ya. Fe2O3 yang lebih pasti di sini bilangan oksidasinya adalah si oksigen. Jadi oksigen kita tahu muatan oksigen adalah min 2. Kemudian ada 3. Ada 3 buah ya. Sama dengan berapa? 0. Kenapa 0? Karena muatan senyawanya tidak ada ya, 0. Jadi 2 buah atom Fe ditambahkan. Kita tinggal menambahkan saja. Ada berapa banyak senyawanya tinggal kita tambahkan saja ya. Maka 2 buah atom Fe itu sama dengan 0. Ini tadi min 2 dikali 3, min 6, pindah ruas ke kanan, plus 6. Maka 2 Fe sama dengan plus 6. Sedangkan Fe saja tinggal dibagi ya. Plus 6 bagi 2 sama dengan plus 3. Jadi di sini Fe muatannya atau bilangan oksidasinya plus 3 dan O min 2. Kalau misalnya kita melihat atau menjumlahkan saja sebenarnya bisa ya. Di sini min 2, O-nya min 2 dikali 3 min 6. Karena di sini 0, maka di sini pastinya Fe-nya juga harus plus 6. Tetapi ya, ada 2, maka di sini ini tadi min 2 kan, kali 3 jadi min 6. Maka di sini Fe-nya juga plus 6, total Fe pasti plus 6, tapi karena Fe-nya ada 2, maka untuk satu buah atom Fe di sini pasti plus 3. Begitu. Jadi sama ya, mau pakai cara penjumlahan atau dilihat saja sebenarnya bisa. Oke, selanjutnya ClO3- ya. Lagi-lagi di sini yang lebih pasti adalah oksigen, bukan Cl ya, sebab golongan 7A ini senyawa atau unsur yang memiliki banyak sekali bilangan oksidasi. Jadi O ini muatannya tadi min 2, kemudian karena ada 3 jadi min 2. Kalau kita buat caranya min 2 kali 3 ya. Kemudian total muatannya ingat sama dengan, kita buat sama dengan selalu di sini min 1. Kenapa min 1? Ini karena muatannya min ya, min 1. Maka di sini untuk biloks Cl kasih tambah ya di sini karena ada unsur Cl dan unsur oksigen. Maka Cl itu sama dengan min 1, min 2 dikali 3 min 6, pindah ruas ke kanan jadi plus 6. Tadi ini min 2 kali 3 ya. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. Maka Cl di sini bilangan oksidasinya adalah plus 5. Begitu. Atau seperti cara yang dijelaskan tadi, O itu ada O itu bilangan oksidasinya min 2, kemudian dikalikan 3 ya, min 6. Agar totalnya min 1, maka di sini pasti Cl-nya adalah plus 5. Sebab apa? Plus 5 dikurang 6 itu min 1. Gitu. Atau yang selanjutnya untuk senyawa-senyawa netral ya, sama juga.
Untuk KMNO4 misalnya, kita tinggal membuat ya. Jadi di sini ada siapa yang paling pasti? Yang paling pasti adalah K ya. K adalah golongan 1A. Kemudian kita tuliskan di sini K itu bilangan oksidasinya +1 ya, ditambah Mn karena Mn kita tidak mengetahui berapa bilangan oksidasinya. Kemudian O tadi min 2 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 0, sebab di sini tidak ada muatan. Ingat, kalau tidak ada muatan tuliskan 0. Maka langsung saja Mn sama dengan, ya kita pindah ruaskan semua ke kanan, 0 ini plus jadi min 1. Kemudian ini min 2 kali 4 min 8, pindah ruas ke kanan jadi plus 8. Maka Mn bilangan oksidasinya adalah plus 7. Ya, plus 7. Mudah. Atau cara yang seperti saya jelaskan sebelumnya. O tadi min 2 kali 4 min 8 ya. K, ingat K plus 1. Jadi plus 1 min 8 supaya dia di sini 0. Karena di sini senyawa netral ya. 0, maka Mn di sini harus plus 7. Kenapa? Plus 1 plus 7 plus 8. Plus 8 min 8 0 ya, plus 8 dikurang 8 0, sama begitu. Jadi sebenarnya dilihat saja bisa. Selanjutnya H3PO4 itu juga cara yang sama. Siapa yang paling pasti di sini? Yang paling pasti di sini adalah hidrogen ya. Jadi hidrogen itu plus 1, kemudian dia ada 3, tinggal dikalikan 3, kemudian P ini tambah P, satu buah atom P, ditambah O-nya min 2 kali 4 buah atom O sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena muatannya tidak ada di sini muatannya, maka 0 ya. Jadi plus 1 dikali 3 ditambah P ya. Plus min 2 kali 4 min 8 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi kalau kita pindah ruaskan ke kanan, P sama dengan 0 ditambah 8, boleh, dikurang 3. Maka P sama dengan plus 5. Ya, jadi bilangan oksidasi P di situ adalah plus 5. Atau kalau kita tuliskan O bilangan oksidasinya, H tadi plus 1 kali 3 plus 3, ya. Kemudian O min 2, ada 4, maka min 8. Karena ini 0, muatan totalnya adalah 0, maka P di sini pasti plus 5. Sebab apa? Kalau plus 3 plus 5 plus 8 kurang 8 0. Kayak gitu. Jadi mudah saja sebenarnya dalam menentukan bilangan oksidasi ya. Atau kita ambil satu lagi contoh Cr2 O7 2 min. Misalnya kita disuruh menentukan bilangan oksidasi Cr di situ, kita langsung saja ya. Kalau mau cara yang simple saja, gampang ya. Yang paling pasti di sini bilangan oksidasinya adalah O. Ingat O min 2 dikalikan 7 karena ada 7 buah atom oksigen, maka dia menjadi min 14. Kemudian di sini karena dia totalnya adalah min 2, kita pastikan di sini pasti plus berapa di sini? Pasti plus 12. Sebab plus 12 dikurang 14 adalah min 2 ya. Tapi karena ini Cr-nya ada 2 buah, maka untuk satu buah atom Cr pastilah dia plus 6. Tinggal dibagi saja, plus 12 bagi 2 plus 6. Atau kalau kita buat caranya seperti tadi ya, 2 buah atom Cr ditambah oksigennya itu tadi min 2, ada 7 sama dengan totalnya jangan lupa min 2 ya. Maka 2 Cr sama dengan min 2, ini min 2 kali 7 min 14, pindah ruas ke kanan plus 14.
maka 2Cr sama dengan min 2 ditambah 14 plus 12. Cr-nya, jangan lupa ya, untuk satu buah Cr plus 12 bagi 2 plus 6. Jadi sama ya. Kamu mau pakai cara begini atau cara langsung saja, yang mana yang gampang menurut kalian gitu. Jadi demikian saja untuk menentukan bilangan oksidasi unsur. Yang perlu kamu ingat, bilangan oksidasi unsur bebas itu tidak ada muatannya 0. Kemudian untuk golongan 1A itu plus 1. Ini harus selalu diingat ya. Kemudian bilangan oksidasi untuk golongan 2A itu plus 2. Kemudian oksigen itu min 2, memang tidak selalu, tapi umumnya min 2. Kemudian yang terakhir, ketentuan terakhir, itu harus selalu diingat, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Begitu ya. Jadi setiap menentukan bilangan oksidasi, tentukanlah dari unsur yang sudah pasti. Golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2. Begitu. Jadi demikian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.